Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MBS 6B akan mempresentasikan tentang obligasi. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Wulan Kristianawati, yang kedua Elsa Oktaviana, dan yang ketiga Fitra Silviana Dewi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif stabil juga dibandingkan dengan saham. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi itu ada 3. Yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah atau sukuk negara. Yang kedua, obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Yang ketiga, obligasi retail. Obligasi retail merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori atau sukuk retail. Selanjutnya yaitu karakteristik obligasi. Yang pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Artinya, jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi mendapat hak pertama untuk didahulukan saat terjadi penjualan aset. Untuk klaim pendapatan, pemegang obligasi juga punya hak terlebih dahulu daripada pemegang saham maupun saham preference. Yang kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Yang ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini biasanya dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, ataupun 6 bulan. Yang selanjutnya, obligasi memiliki masa jatuh tempo. Ada yang jatuh tempo 5, 10, 15, bahkan 30 tahun. Nah, untuk obligasi yang dikeluarkan oleh negara jatuh tempo rata-rata 2 tahun. Untuk yang selanjutnya, obligasi punya indenture, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu instrumen investasi ini mempunyai peringkat, misalnya AAA, AA+, atau AA-, dan BBB+, dan sebagainya. Peringkat ini mencerminkan resiko yang terkandung dalam obligasi tersebut. Peringkat AAA merupakan peringkat yang tertinggi. Peringkat AA+, AA-, BBB+, dan seterusnya menunjukkan peringkat yang semakin rendah. Semakin tinggi peringkat obligasi, biasanya semakin rendah tingkat bunga yang ditawarkan. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu keuntungan berinvestasi dalam obligasi. Yang pertama, keuntungan berasal dari selisih harga obligasi yang diperdagangkan. Yang kedua, aman karena keuntungan yang berupa kupon dijamin dalam UU nomor 24 tahun 2002 atau UU nomor 19 tahun 2008. Yang ketiga, bunga obligasi lebih tinggi daripada deposito. Yang keempat, mudah diperdagangkan dalam bursa efek dan di luar bursa. Yang terakhir, bisa menjadi agunan, misalnya surat utang negara. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Wulan Kristianawati. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang harga obligasi.
Harga jual beli obligasi tidak selalu sebesar nilai nominalnya. Besarnya harga ditentukan oleh tingkat bunga obligasi. Untuk mengetahui apakah bunga obligasi itu cukup besar atau kurang, dibandingkan antara persentase bunga obligasi dengan tingkat bunga di pasar. Kemudian, bila persentase bunga obligasi melebihi tingkat bunga di pasar, maka harga jual obligasi akan di atas nilai nominal. Kemudian, tapi bila tarif bunga obligasi lebih rendah daripada tingkat bunga di pasar, maka harga di bawah nilai nominal. Kemudian agio dan diagio obligasi merupakan perbedaan antara tarif bunga obligasi dengan tingkat bunga di pasar untuk seluruh bunga obligasi yang dibayarkan. Bunga obligasi ditambah atau dikurangi dengan agio dan diagio yang timbul pada saat pembelian menunjukkan hasil sesungguhnya dari obligasi disebut tarif efektif. Untuk menentukan besarnya harga obligasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berikut ini yang saya tampilkan adalah contoh harga obligasi. Pada tanggal 1 Januari 2015, Pak Budi membeli obligasi dari PT Berkah Jaya dengan nilai nominal 10 juta dengan bunga 7% per tahun, dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sesungguhnya atau tarif efektif sebesar 8%. Kemudian perhitungan harga beli oleh Pak Budi ini dapat ditampilkan sebagai berikut. Yang pertama ini adalah nilai tunai jumlah jatuh tempo. Itu mencapai Rp6.005.800. Kemudian nilai bunga yang akan diterima itu mencapai Rp2.799.897. Jadi harga beli obligasi di atas agar menghasilkan tarif efektif 8% itu mencapai Rp9.669.700. Atau dengan kata lain, diagio obligasi sebesar Rp10 juta dikurangi Rp9.669.700 ini adalah Rp399.303. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Itu yang pertama adalah terdapat perbedaan karakteristik pada obligasi tersebut. Kemudian tingkat suku bunga. Selanjutnya adalah risiko tidak mendapatkan bunga atau pokok pinjaman. Selanjutnya adalah besar corporate rate dari obligasi. Dan yang terakhir adalah faktor pembayaran atau pelunasan dari pendapatan obligasi atau pajak obligasi yang ditanggung oleh investor. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis obligasi. Yang pertama adalah interest rate, yaitu resiko yang berkaitan dengan suku bunga. Jika suatu bunga obligasi meningkat, maka harga dari obligasi tersebut itu menurun. Sebaliknya, bila tingkat suku bunga menurun, maka harga obligasi tersebut itu meningkat. Kemudian reinvestment rate, jenis resiko penanaman kembali investasi ini mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar. Selanjutnya adalah call risk, resiko yang berhubungan dengan penarikan sebagian atau seluruh yang diterbitkan sebelum jatuh tempo. Kemudian credit risk, yaitu bila penerbit obligasi gagal memenuhi kewajibannya pada saat obligasi tersebut jatuh tempo, yang meliputi pembayaran bunga atau free dan pokok hutang. Jenis resiko ini bisa disebut dengan gagal bayar. Selanjutnya adalah inflation risk, yaitu peningkatan resiko dikarenakan variasi dalam nilai arus ke sekuritas yang dipengaruhi oleh inflasi. Selanjutnya adalah exchange rate risk, resiko yang berhubungan dengan nilai tukar. Selanjutnya adalah liquidity risk, yaitu acuan utama dari likuiditas. Selisih antara harga jual dengan harga beli yang ditetapkan oleh penerbit. Semakin tinggi selisih antara harga jual dengan harga, maka risiko likuiditasnya juga semakin meningkat. Selanjutnya adalah flotation rate, yaitu jenis risiko yang dipengaruhi ekspektasinya tingkat bunga yang cenderung berubah. Secara spesifik, nilai opsi meningkat bila ekspektasi berubah, tingkat bunga juga meningkat. Risiko yang mempengaruhi dalam volatilasi juga mempengaruhi harga suatu obligasi. Untuk selanjutnya adalah cara kerja obligasi. Pertama-tama, penerbit obligasi atau debitur menentukan rincian berapa besar dana, tanggal jatuh tempo, berapa besar bunga atau kupon yang akan dibayar, dan aturan lain.
Selanjutnya dipilih mekanisme penerbitan apa yang akan ditempuh. Ketika suatu perusahaan atau entitas pemerintah tertentu membutuhkan dana, maka mereka bisa merilis obligasi melalui mekanisme lelang. Kemudian pinjaman emisi atau underwriting atau yang lain yaitu private placement. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme dalam obligasi. Nah, mekanisme dalam obligasi ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu lelang atau auction, yang kedua yaitu peminjaman emisi atau underwriting, dan yang ketiga adalah penerbitan khusus atau private placement. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai lelang. Nah, dalam proses lelang, lembaga keuangan dan perbankan ini bisa mengajukan penawaran untuk obligasi pemerintah. Jadi imbal hasilnya kelak itu tergantung pada peraturan obligasi dan harga yang diberikan kepada pihak kreditur. Biasanya bunga atau kupon ini telah ditentukan sejak awal, sedangkan harga itu ditentukan oleh pihak pasar. Yang kedua yaitu penjaminan emisi atau underwriting. Nah, perusahaan sekuritas, perbankan atau lembaga keuangan lain membentuk sebuah sindikasi untuk memborong sebuah obligasi yang diterbitkan oleh pihak debitur. Kemudian obligasi tersebut menjual kepada investor umum yang berminat untuk membeli obligasi tersebut. Kemudian sindikasi menanggung resiko apabila obligasi tak terjual habis, tetapi mereka tetap bisa menetapkan fee atau imbalan tertentu sebagai kompensasi dari jasa underwriting tadi. Yang ketiga dan yang terakhir adalah penerbitan khusus atau private placement. Jadi obligasi dijual kepada pihak-pihak tertentu yang ingin membeli dan tidak bisa diperdagangkan secara bebas. Biasanya metode ini itu dilakukan untuk penerbitan obligasi dalam skala kecil, jadi tidak tersedia dalam penjualan dalam skala besar. Kemudian mengenai manfaat obligasi. Manfaat obligasi ini yang pertama, pada tingkat bunga obligasi itu bersifat konsisten, artinya tidak berpengaruh dengan harga pasar obligasi. Jadi dari awal harganya 5.000, pada seterusnya harganya akan tetap 5.000. Yang kedua yaitu para pemegang obligasi dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima kelak. Hal itu karena pihak kontrak perjanjian sudah ditentukan secara pasti hak-hak yang akan diterima oleh pemegang obligasi. Dan yang ketiga yaitu investasi obligasi dapat melindungi resiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi. Jadi sudah dipastikan aman karena investasi obligasi itu sudah terlindungi. Dan yang terakhir yaitu mengenai obligasi dapat digunakan sebagai bangunan kredit bank atau untuk membeli instrumen-instrumen lainnya. Jadi obligasi ini bisa digunakan untuk kredit bank atau keperluan lain untuk membeli kebutuhan. Dan ini adalah kekurangan obligasi. Kekurangan obligasi ini yang pertama yaitu pada obligasi tertentu, sebuah resiko gagal bayar dari penerbit investor, bahkan investor tidak mendapatkan untung atau bahkan bisa kehilangan investasinya. Nah, resiko ini tidak terdapat pada obligasi suatu negara yang terlindungi oleh undang-undang. Jadi, kalau obligasinya sudah terlindungi oleh undang-undang, resiko ini tidak akan terjadi oleh suatu negara. Yang kedua yaitu obligasi mudah terpengaruh terhadap perubahan ekonomi, suku bunga, dan situasi politik yang tidak menentu. Jadi harga yang ditetapkan oleh penjualan obligasi tergantung dari perubahan ekonomi yang terjadi pada masa tersebut. Yang ketiga yaitu pihak investor akan mengalami suatu kerugian ketika menjual obligasi di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Hal itu terjadi karena harga jual lebih rendah ketimbang harga beli. Jadi pihak investor mengalami kerugian baik
kerugian dalam jumlahnya sedikit maupun jumlahnya besar. Selanjutnya yaitu mengenai obligasi. Nah, kelebihan dari obligasi ini yang pertama adalah pemegang obligasi mendapatkan bunga, yaitu berupa kupon obligasi yang umumnya lebih tinggi dari bunga deposito bank. Jadi jumlahnya itu jauh lebih tinggi dari bunga bank. Nah, jenis kupon tersebut adalah salah satu kupon tetap dan kupon yang mengambang. Kelebihan yang kedua yaitu surat berharga berbentuk obligasi ini mudah untuk diperdagangkan di sekunder. Namun, hal itu juga harus sesuai dengan mekanisme Bursa Efek Indonesia ataupun luar Bursa Efek Indonesia. Jadi tidak asal-asalan, harus sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak dari Bursa Efek sendiri, yaitu ada beberapa ketentuan maupun peraturan yang ada. Yang ketiga yaitu obligasi dapat dijadikan tanggungan kredit bank atau dapat membeli instrumen aktiva lainnya. Dan yang terakhir yaitu pemegang obligasi mendapatkan capital gain. Capital gain itu adalah harga obligasi ketika obligasi tersebut sedang diperdagangkan. Dan yang terakhir yaitu mengenai perbedaan obligasi dan saham. Dilihat dari aspek yang pertama mengenai perbedaan dari segi pengertian dulu. Nah, saham ini memiliki pengertian yaitu surat kepemilikan perusahaan, sedangkan obligasi ini merupakan surat hutang yang dimiliki seseorang ataupun kelompok sekumpulan kelompok. Dan yang kedua yaitu dari segi badan yang mengeluarkan. Kalau saham itu dikeluarkan oleh pihak perusahaan terbatas ataupun PT, sedangkan obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan maupun pemerintah. Yang ketiga yaitu mengenai pembagian keuntungan. Untuk pembagian keuntungan, saham diambil dari keuntungan bersih perusahaan yang membeli, sedangkan obligasi itu keuntungannya dilihat dari harga pokok dan bunga yang ditetapkan. Yang keempat yaitu jangka tempo. Kalau untuk saham, jangka temponya itu tidak terbatas oleh waktu dan tidak mengenal tahun. Sedangkan untuk obligasi adalah terbatas, jadi ditentukan batas waktunya. Dan yang terakhir yaitu resiko investasi. Untuk resiko investasi, saham ini memiliki resiko yang besar karena perusahaan bisa mengalami bangkrut ataupun rugi. Sedangkan obligasi, resiko investasinya sangat kecil karena perusahaan wajib membayar, tidak memperdulikan keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Demikian presentasi mengenai obligasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini akan diupload di akun YouTube kami, salah satu akun YouTube kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.